مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق والطريق المستقيم وعافنا وعافنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل رب كتب وكتب أبد الآبدين ودار الدائرين. صلى الله عليك يا منبع العلوم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقني فهم القول وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حسنت نفسي وأنفسكم وأهل بيتنا وأهل بيتكم وأهل هذا المجلس وأهل هذه القرية بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا. ودفعت عني وعنكم السوء بأمري لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى رضي الله عني وعنكم جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Khiyar di dalam masalah muamalah jual beli ada hukum khiyar. Jika membeli seseorang misalnya akan sepeda, yang dibelinya adalah sebuah sepeda dengan harga Rp2.000, sudah melaksanakan akad jual beli. Aku jual ini sepeda dengan harga Rp2.000. Ulun tukar ini sepeda dengan harga Rp2.000. Setelah berakad dan sebelum bercerai antara penjual dan pembeli, boleh keduanya, antara kedua pihak atau salah seorang, sebelah pihak aja, bahwa ia tidak jadi menjualnya atau membelinya. Ujar ampun sepeda, ulun kada jadi menjual sepeda ulun karena ulun baru dapat SMS dari Jakarta, harga sepeda naik 2 kali ganda. Asal 2.000 jadi 6.000. Nah, jangan ujarnya si pembeli, ulun kesempatan nukar lebih murah. Ada, ini sepeda aku dan kita belum berpisah di dalam toko. Nah, jadi pasah akadnya tadi. Nang menukar kada boleh bakal karasan, nang menjual boleh kada jadi, atau sebaliknya. Sudah berakad, lalu anak menelpon dari Jakarta, bah, biar nuker sepeda kan? Di Jakarta bahaya harganya menurun. Jadi biar berapa nuker? 2.000, harganya separuh sih, bahaya 1.000 aja. Nah, ujar nang nambahnya lawan si penjual tadi, aku kada jadi nuker sepeda ikam. Oh jangan, kita sudah berakad, kalau boleh kan? Batal kada jadi. Boleh aja dalam hukum muamalat dalam syariat Islam. Syaratnya asal belum berpisah alias belum bercerai di tempat akad jual beli itu. Jadi dingin aja, tak otak sama-sama paham mengerti antara kedua pihak. Atau karena kedapatan benda yang dibeli itu cacat, apakah adalah jambok batagar atau benda yang bisa buntus. Nah, ternyata ditemukan buntus, lalu diketahui cacatnya barang yang dijual belikan itu di tempat tadi, maka di sana boleh hukum khiyar. Jadi
udah si pembeli, nah udah kada jadi nukar barang biar ini, soalnya barangnya cacat. Kada udah nang menjual, potong harganya, kada nukar nang normal. Nah jadi gagal dan batal juga akadnya tadi asal si pembeli tadi kada bersedia untuk menukar barang cacat, walaupun udah si ampun barang potong harga seperempat, tapi si pembeli mencari nampurna. Maka khiyar itu 3 bahagi. Nah jadi sudah tahu hukumnya. Para pedagang dan pembeli peminat barang, masalah khiyar itu khiyar majelis selama masih belum berpisah atau belum bercerai di tempat akad jual beli. Maka khiyar itu 3 bahagi. Pertama khiyar majelis seperti misal pertama tadi. Jadi khiyar majelis masuk sekaligus kepada percontohan di atas. Kedua khiyar syarat, yaitu diharuskan tiap-tiap keduanya boleh dan kedua-dua si pembeli dan si penjual barang bahwa berjanji. Apabila membuat janji kedua belah pihak si pembeli dan si penjual barang sesudah akad, padahal sudah jatuh sah akad jual beli, barangnya sudah diterima dan harganya sudah diserahkan. Ampun barang menerima harga dan menyerahkan barang. Ternyata diperbolehkan mengadakan janji di dalam tempo 3 hari. Jadi khiyar syarat boleh membuat janji dinamakan khiyar syarat dalam jangka waktu atau batasnya 3 hari. Mun minta jangka 1 minggu, nah itu batal akadnya. Soalnya dalam syariat Islam khiyar syarat hanya batas di dalam tempo 3 hari. Boleh dari 3 hari boleh, lebih dari 3 hari membatalkan akad jual belinya itu. Bila batal langsung di kobatnya setelah terima, maka memakai barang yang kada sah dibeli dan menggunakan duit harga barang, tak gunakan duit yang kada sah dalam jual belinya. Kenapa? Karena memberi batas atau minta batas lebih dari 3 hari. Jadi jatah khiyar syarat cuma terbatas tempo 3 hari. Jika salah satunya tidak senang menjual barangnya itu, atau yang membelinya imma ampun barang tidak senang menjual barangnya, atau si pembeli tidak senang membeli barang itu, harus ia mempasah dalam artian membatalkan akadnya, bahwa tidak jadi menjual atau membelinya. Ini sudah berpisah dari majelis akad jual beli, cuma menggunakan syarat berjanji sesudah akad dalam jangka 3 hari, jangan lebih. Boleh ampun barang membatalkan jual belinya, atau si pembeli boleh membatalkan dalam pembelian barang itu.
Umpama kita datang ke sebuah toko, anggaplah toko mimbar. Toko mimbar kan Guru Azmi, mimbar bujuri kan mimbar itu apa istilahnya kan alat-alat rumah tangga lah, ranjang konten ya itu sedap, lemarinya seangkatan lalu lah. Datang ke toko mimbar, lalu nampak melihat ada kursi rajin, orangnya mah kursi malas lah, kursi rajin terbuat bahannya dari jati. Berapa sepajak? 5 juta. Bisa kurang? Pas. Biar nukar, karena tunggu di rumah aja datang barangnya. Jadi ujar nang toko, barang ulun ini jamin. Ini bahan kayu jatinya kuat dan tuhan, kada bisa dimakan bubuk. Akur sudah diangkat-angkat. Nah, ulun jual ini kursi dari kayu jati sepanjang 5 juta. Aku tukar ini kursi jati sepanjang 5 juta. Tapi udah sebelum beli, lamun aku berubah, pikiran kalau senang, aku ada jadilah. Bisa aja ujar nang ampun toko dan kembalikan, cuma jangan lipat pada 3 hari dan 3 hari jadi. Atau ujar ampun toko juga menawari barang ulun jamin, namun pian kada jadi boleh aja, dan ulun menerima aja kembali barang, kembali uang. Nah itu ada perjanjian pada sudah tunai akad jual beli satu pajak kursi dari jati harga 5 juta misalnya. Ujar ampun toko tadi, ujar apa? Ampun barang toko, barang ulun jamin. Tapi menyiapkan hendak kada jadi, boleh aja barang ulun yang bolehkan asal hingga 3 hari. Batas yang didapat alim di nomor dagang hebat. Tak hukum biar majelis. Atau ujar nasi pembeli, lamun aku rasa kada, aku kena rasa kalau pikiran kada jadi, aku belikan barang ini, beli barang, beli uang, boleh. Kan jadi damai ya, kada bakal kagasan lah. Kalau misalnya tertulis bila barang sudah keluar toko tidak boleh dikembalikan lagi. Kan bakal sampai situ. Asalnya apa tadi? Ada syarat berperjanjian batas hingga 3 hari. Tetapi jika dia berjanji demikian, tiap syarat tadi berjanji demikian lebih dari 3 hari batallah akadnya. Bila batal berarti pada sah memiliki itu barang, pada sah memiliki itu uang. Kenapa? Karena melimpati batas tempo 3 hari. Itu namanya bagian kedua biar syarat. Lain lagi bagian ketiga biar aib. Nah kalau biar aib ini bisa aja si pembeli itu setelah dibeli dan dibawa pulang ke rumahnya seminggu kada dibuka-buka barangnya itu. 10 hari kemudian saat dibuka, oh barangnya cacat. Dan cacat ini memang dari toko tadi. Nah karena cacat, begitu melihat ada cedera barangnya,
boleh dikembalikan, dilaporkan. Nah, barang semalam aku setelah 10 hari kemudian membuka ternyata cacat. Jadi aku seketika melihat cacat, aku pulangkan ke toko ikam. Nah, mesti paham ya, siapun barang. Jangan buruk sangka. Ini cacat di tangan ikam. Ada sama-sama beriman, sama-sama percaya bahwa ini jujur si pembeli, cacat dari asal dari barang dari toko, dan ampun barang pun menerima pengaduan bahwa barang memang barang cacat dari toko. Itu harus jujur kedua pihak. Soalnya barang dibeli 10 hari kemudian baru dibuka, ternyata ditemukan cacat, ada cedera. Nah, boleh dikembalikan, batal akad jual belinya, atau disahkan aja, cuma dipotong harga berapa cacatnya, itu barang berapa potongan nilai harga antara purna barang sepolnya harganya lawan cacat berapa potongan harga, bisa juga itu antara dua, bisa kada jadi lalu dan bisa dipotong harga. Namanya khiyar aib. Cuma bila seketika melihat aibnya dan cacatnya, jangan ditunda-tunda mengembalikan barang orang di toko itu. Harus kena segera, selama tidak mazhar. Kemudian azhar, kalau saya azhar menghalang karena mungkin segera mengembalikan. Wah, ini kan nyaman aja, lampor handphone, ada bertukar nomor handphone, barang purna sekian, cacatnya sekian, berapa potongan harga, itu bisa dihubungan handphone. Khiyar aib yaitu apabila didapat benda yang dibeli itu cacat yang terdahulu. Nah, dari barang di toko itu sudah terdahulu cacat, yang menjatuhkan harganya. Jadi kada sama barang purna, tentu jatuh harganya atau kurang manfaatnya. Kada kawan mengambil manfaat sepolnya karena ada cacat. Ya kan di zaman budak atau jariah kenapa? Nah, mestinya harga sekian itu mesti tenaganya kuat. Setelah dibeli harga sepolnya, ternyata tangannya kipat. Kipat itu kan kada kuat bekerja, maka tentu ada kurang manfaatnya pekerjaan si budak hamba saya itu. Bisa dilaporkan dan dipotong harga atau dibatalkan urusan jual belinya. Boleh pembeli itu mengembalikan kepada penjualnya dengan bersegera, jangan ditunda-tunda waktu. Tahunnya cacat, ditunda-tunda, menunda, 3, 4, 5 hari sampai seminggu hanya melaporkan, nah itu sudah terlambat. Bila pian melihat cacatnya tanggal 1 Januari, ini tanggal berapa hari ini? Tanggal 10. Nah, pian terlambat mengembalikan, kada bisa lagi kembali barang. Terlambat. Dan tidak sah menjual buah-buahan yang masih tetap pada pohonnya. Kada mau, kami perkenankan jual beli buah yang masih di pohon, melainkan sudah nyata baiknya. Nah, bisa sah dijual belikan buah di pohon kalau sudah jelas itu nyata, jelas baiknya. Ya hanya tinggal lagi tinggal lagi menghadang tukang petik aja. Jadi begitu dianggar sebuah tangan pohon tadi, saat itu pohon buahnya tadi sudah nyata baiknya, sudah tuha aras bijinya, nah boleh berapa pion nama anu karimah. Boleh menjual misalnya apa? 500.000 tidak sidin, cocok aja harga 500.000. Nah, tukar jual beli, tinggal lagi memotiknya aja. Sah saudara.
seperti mulai keras bijinya tuh hasratnya adalah. Jadi dia katakan langsung apa diputik. Dan sah menjual buah yang masih muda jika dengan bersegera memetiknya. Buah nabatat yang masih anu di pohon bolehkah dijual belikan? Dengan syarat segera memetiknya, artinya dengan syarat potong. Warna bayu, ramania, kalau hobi bacanya ramania. Jadi ramania masih apa? Pentel nang anu halus tuh nala. Balon nang lagi napa? Karas tingginya balon lagi tuha, balon lagi napa? Ketang lah. Sudah kuning ya Allah. Lagi anak-anak di ganapa masuk wajar ada oh napa ramania. Bila hari hujan napa ketabukan buahnya. Karena andarin jatuhan ya Allah nyamannya dimakan. Minta halal lah. Subandar kan presiden menjatuhkan ramania sidin di dalam sebarang ketiga. Nah, napa boleh aja dan sahaja melaksanakan akad jual beli buah ramania nang di pohonnya itu asal bila dianggar harga sekian atur si pembeli lalu syarat diputik dipotong habis. Minta bang, nah berapa yang anggar, nah harga buah ramania ini 5.000. Nah, kalau menjual akor, apa tukar 5.000? Kalau menjual 5.000, cuma aja si pembeli, karena dulu lihat tangannya di pohon ikam rumah dan karena ini apa? Masak. Nah, mahadang kenanya itu hanya memotong. Padahal sudah laksanakan akad jual beli buah ramania tadi. Ternyata udah nang menukar. Aku mau nang anu ini kada kau menjual mahadang tuhannya kan. Jadi memasak di pohon ikam, maka itu karena sangkut riba. Kenapa jadi memasak di pohon orang? Orang namanya nukar buah anum. Syaratnya sah dijual belikan dengan syarat dipetik segera atau syarat dipotong. Dan sah menjual tanaman muda yang masih tetap di bumi jika disyaratkan mengambilnya dengan segera. Tanaman bolam anu pastinya mahadang tuhala. Ini masih tanamannya anu dijual belikan sah dengan syarat mencabutnya dengan segera. Cabut tanaman anu kan lamunnya biar di tanaman di tanah orang tadi dijual belikan mahadang tuha. Seberapa waktu tertunda mahadang tuha tanaman tadi hanya dicabut, maka tertunda waktunya itu adalah menjadikan riba. Masuk dalam apa itu? Dalam aturan kaidah kullu qardin jarra manfaatan bahwa riban. Setiap hutang piutang, setiap urusan jual beli nang ada manfaatnya, maka itu hukumnya riba. Itu mengambil hasil sari pati tanah orang orang, sari pati batang orang dan madang Tuhan, buahnya madang Tuhan, tanamannya tadi. Jakanya dijual belikan waktu anum langsung dicabut, pohonnya menjual belikan buah yang masih anum langsung dipetik, syarat dipotong sah. Namun di mahadang Tuhan yang memetik, maka mahadang Tuhan yang mencabut, maka itu ada mengambil manfaat, hukumnya riba.
Dan tidak usah menjual sesuatu yang belum diketahui kadarnya. Soalnya jual beli mesti maklum tahu barang dan kadarnya atau sifatnya, ganalkah, haluskah, baratkah, hampul. Nah, kada sah menjual sesuatu benda yang dijual belikan ternyata belum diketahui kadarnya atau belum diketahui sifatnya. Contohnya seperti menjual ikan yang masih di dalam sumur, di dalam apa itu, kolam. Nah, kada hawa dijual belikan iwak di dalam sumur, dalam banyu, kecuali sudah nyata ditangkap, oh ini karena macam ini yang ditangkap tadi, kalau timbangannya ini sudah mencapai 2,5 kg, harganya sekian, timbangan 2,5 kg. Lamun yang di dalam banyu itu aja, nah berapa nih kamu yang kali uang itu nah? Nah itu kada ketahui perlu. Atau buah kelapa yang masih berkulit luar. Peringatan. Hukum jual beli atau hukum berdagang telah ittifaq semua ulama akan harusnya. Malahan itulah semulia-mulia perusahaan. Jadi Allah memerintahkan akan hambanya berusaha. Dan di antara usaha yang baik dan mulia adalah usaha dalam perniagaan, urusan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Seperti ditanya orang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah usaha yang lebih baik? Jawab Nabi, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Usaha laki-laki dengan tangannya. Maklum laki-laki kan apa? Tugas bekerja, apalagi ada bisi tanggungan wajib dinafkahi, diongkosi, bisi bini, bisi anak buah nang dalam tanggungan nafkah wajib kita. Wajib si laki-laki itu berusaha mendapatkan hasil usaha dengan tangannya sendiri, apapun usaha yang halal. Usaha laki-laki dengan tangannya sendiri, ujar Nabi. Dan tiap-tiap jual beli yang baik sesuai dengan syariat hukum Islam. At-tajiru saduqul aminul muslimu yuhsaru yaumil qiyamati ma'an ma'suhada. Pedagang yang jujur, amanah, pedagangnya adalah muslim, itu nanti dihalau menuju pada mahsyar bersama-sama golongan para syuhada. Dan tingkatan harta yang halal nomor 1 harta ghanimah, harta rampasan perang. Berperang Islam dengan kafir harbi, maka dapat menyerang dan mengalahkan tentara musuh orang kafir dan dapat merampas harta kekayaan orang kafir. Itu harta ghanimah atau rampasan, derajat harta nomor 1 paling halal. Nomor 2 harta apa? Harta hasil bagarit, berburu binatang, perburuan. Di mana kamu tinggal? Kota mana? Kota Baru, gunungnya Bernesia. Di sana adakah binatang perburuan? Nah, lalu ada orang
berusaha pakai alat menangkap binatang perburuan, maka itu tingkatan atau derajat harta yang paling halal. Sesudah harta ghanimah nomor 1, nomor 2 harta hasil begarit binatang perburuan, nomor 3 harta hasil bumi, imma batani, berkebun, nomor 4 harta hasil dagangan nang beikon mabrur tadi, tiap-tiap jual beli yang baik sesuai dengan aturan syariat. Ada lagi, pertama harta ghanimah, kedua harta hasil begarit tentang perburuan, ketiga harta hasil bumi yaitu bahuma kebun, keempat harta hasil perdagangan yang sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana setiap jual beli yang baik, urusan perdagangan yang mabrur, yaitu tidak menipu, tidak ada penipuan, berdusta, tidak ada dusta dalam urusan jual beli, bersumpah palsu, tidak ada sumpah palsu dalam jual beli. Maka hendaklah tiap-tiap pedagang itu mengetahui syarat-syarat jual beli serta menjauhi segala yang diharamkan. Jadi sebelum turun ke lapangan usaha berdagang, wajib sebelumnya itu mengaji ilmu muamalat, kitabul buyuh, urusan jual beli, apa syarat-syaratnya. Seperti jual tipu itu diharamkan, nah kada boleh penipuan dan sebagainya. Sabda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam pada ketika ia melihat seorang penjual makanan, maka Nabi memasukkan tangannya kepada timbunan jualan itu. Ada satu bahan makanan dijual belikan oleh seseorang, apa tempatnya di pasar, apa di mana tempat jual belinya. Nabi melewati, kemudian Nabi memasukkan tangannya kepada timbunan jualan itu, maka didapatnya di bawahnya itu basah. Ternyata sudah dicocok Nabi tangan sampai ke dalam tuyukan itu bahan makanan tadi, di dalamnya basah. Nabi bertanya, apakah jadi basah ini? Lihat di atasnya mentakjubkan, indah, bagus, bersih, kering. Ternyata dalamnya basah. Jawab pedagang itu sebab terkena hujan, katanya pula. Lalu Nabi bertanya lagi, apakah jika engkau letakkan yang basah itu di atasnya, kenapa jadi di bawah, tertutup, tersembunyi, lindung? Seandainya memang itu basah karena hujan, letakkan di atas supaya melihat manusia. Jadi si peminat untuk membeli tahu ini barang basah. Sebab barang basah itu mau ditimbang sedikit aja barangnya, soalnya basah itu timbangannya berat. Sedangkan di atasnya kering, bilanya kering kan ditimbang barangnya banyak. Karena apa? Barang ditimbang ampul ringan. Nah, lalu di dalam, karena orang melihat kering kan ada rupa, ada harga. Bila yang barang kering, larang harganya. Bila barang murah,
Apabila barang basah, murah harganya. Soalnya timbangan beda. Ya kalau timbang ya Kak, batakar. Artinya karena bisa tercampur. Sedangkan harga non kering. Biar tercampur, situ masuk ada penipuan. Soalnya ada rupa, ada harga. Lain barang non kering non basah harganya. Jadi ujar Nabi kenapa ada ikan andak di atas non basah supaya orang peminat melihat wujudnya basah. Dan Nabi kita selalu bersabda, man basah falaysa minna. Di sini man basah falaysa minni. Kalau di kitab bahasa Arabnya berapa? Nabi waktu berjalan melihat tumpukan itu makanan, fa'jabahu fa'adkhala yadahu fa'asabahu maka fa'asabahu falalun saling basah jalan. Jadi ujar Nabi, halla ja'altahu fawqa ta'am. Kenapa? Kamanda di atas kelihatan supaya orang apa? Fayarahul nasu, sehingga dilihat oleh manusia. Lalu ujar Nabi, man basana falaysa minna. Barang siapa menipu seperti ini, kenapa di atas sekaring buahnya basah? Bukan dia daripada umatku. Ay falaysa min tariqatina, bukan daripada jalan kami al-kamilati, jalan yang sempurna. Ini kan ada bujur urusan jual belinya, penjualan barang, ini penipuan. Siapa menipu akan umat kami, bukan golongan umat kami yang sempurna, akan luar kita masuk. Ingatlah yang dikatakan Rasulullah ini hanya yang tidak diperbuat sendiri. Ini kata diulah oleh si penjual kata dalam arti kata dalam kurung karena hujan. Inya lalu melaporkan dan jawab, kenapa hujan Nabi dalamnya basah? Karena hujan. Bukan inya nama maulah dengan sengaja. Nah, apakah ancaman Nabi kita jika dengan sengaja? Tentu lebih berat lagi. Ini sudah nampak berat. Man basana falaysa minna. Barang siapa menipu akan umat kami, maka orang yang menipu tadi tidak termasuk dalam jalan umat kami. Jalan Nabi, jalan umat nang jujur umat, ada semacam itu. Penipuan dalam barang nang dijual belikan. Jadi memerlukan apa urusan jual beli ini jujur. Memang itu apa? Kejujuran, amanah, kepercayaan, tepat janji. Kalau tidak mampu, jangan lupa insya Allah. Summa qala jual salam. Nah, ada pula masalah muamalat akad salam. Akad salam artinya barangnya cuma contoh aja. Melihat contoh, ada penentuan-penentuan, kalau dia katakan harga sudah diserahkan, barangnya belum didatangkan, tapi ada perjanjian. Nah, itu pun sah bila tepat dengan sifat yang diterangkan oleh si penjual barang. Dia katakan namanya jual salam atau akad salam. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. اللهم آتنا من ذريتنا وجبلنا رحمتنا وأرنا أكرم أفضلنا وأتعنا المصالحين اللهم استر عيوبنا وعلمنا عنا وأنزل بركات وعلمنا عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.